Di video ini kita akan belajar bagaimana cara mendeklarasikan variabel pada JavaScript. Sebelumnya saya sudah siapkan file index.html dan juga saya sudah running pada browser, di mana kita melihat tulisan Jezintro di sini. Kalau kita lihat Jezintro ini berasal dari mana? Jezintro ini berasal dari sini, which is dari index.html-nya. Nah, untuk merunning code JavaScript pada HTML ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan text script seperti ini. Lalu kita tuliskan JS Code-nya di sini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita juga bisa memisahkan code JavaScript-nya ke dalam file terpisah, lalu kita panggil code tersebut ke dalam file tersebut ke dalam file index.html-nya. Di sini saya akan coba pakai cara yang kedua, di mana saya akan coba memisahkan JS Code-nya ini ke dalam file terpisah. Saya akan membuat file baru dengan nama index.js. Lalu saya coba akan panggil file tersebut ke dalam index.html. Nah, untuk memanggil file tersebut, kita bisa menggunakan atribut src dari text script ini, lalu kita arahkan ke dalam atau ke nama file yang mau kita panggil. Biar lebih rapi, saya akan coba bikin jadi satu line aja di sini. Kalau kita lihat di code-nya masih berjalan seperti biasa, nggak ada error. Untuk membuktikan apakah code ini atau file ini sudah terpanggil, saya akan coba melakukan usul di bagian ini, file terpanggil. Kalau kita lihat di bagian browsernya, di bagian konsol kita sudah melihat tulisan file terpanggil di bagian konsolnya. Artinya file index.js kita sudah terpanggil di index.html. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mendeklarasikan variabel pada JavaScript. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di dunia programming, teman-teman bertanya apa itu variabel? Variabel adalah sebuah wadah simpelnya tempat kita menyimpan data atau menyimpan sebuah nilai. Kalau di kehidupan nyata mungkin bisa kita analogikan variabel itu kayak semacam sebuah mangkok yang bisa kita isi mangkok tersebut dengan sayur, misalkan dengan kolak, dengan es kelapa, misalkan dan lain-lain. Jadi mangkoknya satu, untuk nilainya kita bisa isi apapun di sana. Nah, variabel di programming juga sama seperti itu, adalah tempat kita menyimpan nilai atau data yang mau kita simpan. Oke, sederhananya seperti itu untuk variabel. Nah, di JavaScript sendiri untuk mendeklarasikan variabel ada beberapa keyword yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada var, lalu ada cons, dan juga ada let. Nah, kita akan fokus ke bagian dua ini, yaitu let dan juga cons. Nah, untuk var-nya ini teman-teman nice to have aja bahwa di JavaScript kita bisa mendeklarasikan variabel menggunakan var. Saya akan langsung contohkan untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript, teman-teman panggil nama keywordnya apa. Misalnya di sini saya akan coba deklarasikan variabel dengan keyword let, lalu nama variabel yang mau teman-teman buat. Misalkan di sini player name, saya mau membuat sebuah variabel dengan nama player name, lalu jangan lupa saya tutup dengan titik koma atau semikolon. Ini menandakan code kita sudah berakhir di line tersebut. Nah, untuk deklarasinya cukup seperti ini, nama keywordnya apa, lalu nama variabel yang mau kita bikin. Lalu gimana cara kita assign nilai ke dalam sebuah variabel? Tadi kan variabel adalah tempat kita menyimpan sebuah nilai atau sebuah data. Nah, untuk assign-nya cukup kita panggil nama variabelnya. Misalkan di sini adalah player name, diikuti dengan sama dengan lalu diikuti dengan nilai yang mau kita simpan. Misalkan di sini saya akan menyimpan nama Udin di dalam player name. Mungkin teman-teman bertanya apa sih tanda kita pakai tanda petik ini. Tanda petik ini adalah artinya dia adalah sebuah string. Ini adalah salah satu tipe data di JavaScript. Nanti kita akan coba mempelajari lebih jauh tentang tipe data apa aja yang ada di JavaScript. Oke, jadi untuk men-assign nilainya cukup seperti ini, teman-teman panggil nama variabelnya diikuti sama dengan lalu nilai yang mau kita simpan. Untuk membuktikan nilai daripada si player name-nya ini, saya akan coba konsol.
si player name ini ke bagian browsernya. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat tulisan Udin di bagian konsolnya. Lalu di sini di JavaScript juga kita bisa mendeklarasikan variabel sekaligus kita men-assign nilainya. Misalkan di sini let player name atau animal name sama dengan cat. Oke, kalau kita konsol di bagian sini animal name, kalau kita lihat di sini, nah kita bisa melihat tulisan cat dan juga Udin. Nah, jadi ada dua cara untuk mendeklarasikan variabel dan juga men-assign nilainya. Teman-teman bisa mendeklarasikan terlebih dahulu, lalu teman-teman assign nilainya. Atau teman-teman juga bisa mendeklarasikan sekaligus men-assign nilai pada variabelnya. Itu cara kita mendeklarasikan dan juga men-assign nilai pada sebuah variabel. Lalu kalau kita misalkan mau mereassign atau mengganti nilai daripada sebuah variabel seperti apa? Mungkin saya akan coba pakai yang pertama aja. Nah, untuk mengganti nilai daripada sebuah variabel sama seperti kita men-assign nilai ke variabel tersebut. Misalkan di sini player name, lalu kita isi dengan kosasih. Kalau kita lakukan konsol di sini, player name. Nah, kita lihat di sini, yang pertama kita lihat Udin, lalu yang kedua kita lihat kosasih. Nah, ketika kita mereassign atau mengganti nilai dari sebuah variabel, maka nilai yang sebelumnya akan terhapus. Jadi nilai yang baru atau current nilai dari sebuah variabel sekarang adalah kosasih. Nilai Udinnya akan terhapus, akan terganti dengan nilai barunya, which is yang kosasih ini. Nah, itu dia cara deklarasi variabel dan juga assign pada assign nilai ke variabel pada JavaScript. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan coba lihat gimana cara kita mendeklarasikan variabel menggunakan cons. Di sini saya akan coba variabel baru. Saya akan pakai nama yang sama, player name atau PI mungkin. PI, sama dengan 3,14. Kalau kita konsol, nilai dari PI-nya kalau kita lihat di sini nilainya adalah 3,14. Ini sesuai dengan yang kita deklarasikan di sini. Lalu kalau misalkan saya mau ganti nilai daripada variabel VI-nya menjadi 10, let's say, saya akan coba melakukan konsol di bagian sini. Kalau kita lihat, nah kita tidak melihat tulisan 10, tapi yang kita lihat di sini ada sebuah error pada aplikasi kita. Nah, error ini artinya apa? Kalau kita baca di pesan errornya adalah assignment to constant variable. Artinya kita tidak bisa mereassign atau mengganti nilai daripada sebuah variabel yang kita deklarasikan dengan keyword cons. Jadi perbedaannya itu antara cons dan juga let. Jadi kalau misalkan cons, nilai dari variabelnya ini tidak bisa kita ganti, sedangkan let nilai daripada variabelnya bisa kita ganti. Nah, itu perbedaannya antara cons dan juga let. Kalau untuk cara penggunaannya sama persis, tidak ada perbedaan antara cons dan juga let. Nah, sampai sini saya coba akan recap terlebih dahulu. Kita sudah belajar deklarasi variabel, lalu kita juga sudah belajar tentang assignment nilai ke variabel. Lalu kita juga sudah lihat perbedaan antara let dan juga cons. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, di mana ketika teman-teman mendeklarasikan sebuah variabel, ada hal-hal yang teman-teman harus hindari dan juga ada hal-hal yang common dilakukan ketika teman-teman yang common dilakukan.
Yang pertama kita akan bahas, hal-hal yang perlu dihindari ketika kita mendeklarasikan variabel di JavaScript. Eee, yang pertama yaitu, ada yang namanya di JavaScript ini reserved reserved keyword. Nah, reserved keyword ini apa? Reserved keyword ini adalah keyword-keyword yang sudah di-reserve oleh si JavaScript. Nah, di mana kita tahu keyword-keyword apa aja yang sudah di-reserve di JavaScript, kalau kita masuk ke bagian dokumentasi ini, websitenya ada di developer.mozilla.org, teman-teman masuk ke bagian lexical grammar. Nah, di sini ada list, dari keyword yang sudah di-reserve oleh si JavaScript. Misalnya di sini ada break, ada cache, ada catch, ada class, ada cons, dan juga lain-lain. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak bisa mendeklarasikan nama variabel dengan nama-nama yang sudah ada di sini atau nama-nama yang sudah di-reserve. Kalau misalkan kita tetap kekeh, mau mendeklarasikan nama variabel dengan, keyword-keyword yang sudah di-reserve, misalkan saya akan membuat sebuah, variabel dengan nama cons, maka di sini akan ada error. Oke, artinya, kita tidak bisa membuat variabel dengan nama cons. Oke, itu yang pertama. Terus, yang kedua, ketika teman-teman, mendeklarasikan variabel itu jangan, diawali dengan angka. Misalnya, kita buat let, 7 naga misalkan. Naga, nah maka ini juga akan JavaScript juga akan error. Jadi, ketika kita mendeklarasikan variabel, kita tidak bisa, diawali atau jangan mengawali dengan angka. Tapi kalau misalkan angkanya kita taruh di belakang, 7 atau 8 atau 9, nah ini, bisa dan nggak ada masalah. Jadi, kurang lebih ini, 2 hal yang mungkin teman-teman harus hindari ketika teman-teman, mendeklarasikan variabel di JavaScript. Lalu, biasanya apa aja sih yang akan dilakukan ketika kita mendeklarasikan variabel di JavaScript? Biasanya, ketika kita mendeklarasikan variabel di JavaScript, kita menggunakan yang namanya huruf, angka, dan juga underscore. Nah, contohnya apa? Sorry, ini ada typo, huruf. Nah, misalkan let, animal, terus let, player name, atau let, player underscore name. Nah, commonnya dalam penamaan variabel, di JavaScript, kita bisa, melakukannya seperti ini, bisa pakai underscore ataupun, kita digabungkan seperti ini, tapi kita, membuat atau menjadikannya huruf kapital di setiap awalan, suku katanya. Nah, penamaan seperti ini disebut dengan camel case. Lalu kalau yang seperti ini disebut dengan, snake case. Nah, jadi kalau misalkan, nama variabel yang kita deklarasikan itu lebih daripada, 1 suku kata, kita pisahkan dengan underscore seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sama juga ketika teman-teman, mau misalkan penamaan variabelnya menggunakan camel case, teman-teman pisahkan dengan, atau bukan pisahkan ya, teman-teman, tandai dengan huruf kapital di setiap awalan suku katanya, seperti itu. Nah, biasanya dalam penamaan variabel, menggunakan huruf, angka, dan juga underscore, dan untuk penamaannya teman-teman bisa menggunakan camel case atau, snake case. Nah, itu dia hal-hal yang, teman-teman harus hindari ketika teman-teman mendeklarasikan variabel di JavaScript, dan juga, hal-hal yang common dilakukan dalam mendeklarasikan variabel di JavaScript. Nah, itu dia materinya, sampai jumpa di video berikutnya.